kasih Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan ada di dalam rumah-Mu, mengucap syukur, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Itu semua kesukaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan berita firman kerajaan surga. Tuhan, hamba-Mu ini bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa-Mu, hikmat-Mu, marifat-Mu sendiri Tuhan, yang boleh memakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu ini Tuhan. Kau titipkan setiap pesan terhadap kami semua. Kami percaya setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mau menyimpannya dalam hati, mau melakukannya dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu percaya Tuhan, akan ada keajaiban-keajaiban yang baru di dalam tahun-tahun baru ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau kuasai tempat ini, Kau kuasai setiap hati, pikiran, mata kami semua, agar kami hanya tertuju kepada firman, kami tetap bisa bertahan, kami mau mendengar bila Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan pengertian, segala macam roh-roh yang bukan daripadamu, hamba-Mu usir demi nama Tuhan Yesus, agar pemberitaan firman kerajaan surga ini boleh tersampai dengan baik, dan setiap orang yang mendengarkan tidak terkecuali melalui online atau melalui onsite, semuanya terberkati, semuanya mendapat berkat Tuhan, dan mukjizat boleh nyata di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa kami demi nama Tuhan Yesus. Yang percaya pasti menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, hari-hari ini kita melihat jalan-jalan itu penuh dengan hiasan-hiasan merah, saudara, lampion-lampion merah, rumah-rumah juga banyak warna-warna merah, dan bahkan juga banyak orang-orang berbaju merah, saudara. Karena apa, saudara? Karena ada hari Imlek, hari raya orang Chinese, saudara. Saudara, bagaimana kebenaran firman Tuhan antara Alkitab dan Imlek ini, saudara? Ini bukan firman Tuhan saya, saudara ya. Tetapi pagi hari ini biar sedikit, saudara, biar kita sama-sama mengerti bagaimana mengenai adat istiadat ini. Bukan hanya adat istiadat orang Cina, ada adat istiadat orang Batak, orang Ambon, orang Sabu. Saudara, bagaimana posisi Tuhan? Saudara, posisi Tuhan itu ada di atas adat istiadat. Bukan Tuhan Yesus mau meniadakan adat istiadat, saudara. Karena di dalam adat istiadat itu juga ada kebenaran firman Tuhan yang patut kita belajari, saudara. Contoh di hari Imlek ini, saudara ya. Saudara, Imlek ini juga Tuhan izinkan ini terjadi karena apa, saudara? Saudara, arti Imlek itu adalah family gathering. Berapa banyak di hari Imlek ini keluarga yang sudah lama tidak bertemu, saudara. Atau anak-anak yang sudah lama bekerja, lama pulang, tidak pernah sungkem dengan orang tuanya, mulai, saudara, yang muda mendatangi yang tua. Sekali lagi, yang muda mendatangi yang tua. Saudara, ini prinsip menghormati orang tua yang ada di dalam Alkitab, saudara. Saudara, saya pernah melihat satu anak, saudara, di handphonenya, saudara, ada wallpaper tulisan Mama Calling. Loh, kenapa kok kamu kasih ini Mama Calling? Iya kok, aku nyesel. Loh, kenapa kamu nyesel? Mama yang ngajari saya berbicara, mama yang buat saya besar, mama yang beri saya makan pada waktu kecil, tapi pada waktu saya sudah dewasa, 1 menit pun saya untuk berbicara dengan mama saya lalaikan. Setiap kali mama saya telepon 1 kali, 2 kali, saya lebih mementingkan kesibukan saya. Setiap kali mama saya ajak makan tuh bersama-sama, saya bilang sibuk mah, repot mah, enggak bisa mah. 1 kali saat mamanya dipanggil Tuhan dan dia menyesal seumur hidup, saudara. Jadi mengucap syukurlah kalau hari-hari ini masih ada orang tua, saudara. Senangkanlah karena orang tua itu tidak pernah punya maksud jahat. Kadang-kala berapa banyak anak-anak sudah nyesel, saudara. Iya ya, coba aku dengar dulu omongan orang tuaku, omongan mamaku, omongan papaku, saudara. Sudah terlambat. Tapi di hari Imlek ini, 1 poin yang kita mau belajar, menghormati orang tua. Saudara, keluarga demi keluarga itu berkumpul bersama-sama, rukun makan bersama-sama, itu ada di dalam firman Tuhan, saudara. Dan ada angpau, saudara. Angpau itu memberi. Firman Tuhan mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Orang yang memberikan angpau ini ada orang yang membagikan rezekinya, saudara. Terima, saudara. Terima karena apa, saudara? Seperti Bapak Gembala. Saya mendapatkan mimpi ini, barang siapa yang percaya, saudara, terima dengan iman. Orang-orang yang mau menerima, saudara, rezekinya itu pasti juga akan mengalir. Karena yang memberi ini orang yang lebih tua, saudara. Jadi saudara, bukan Tuhan di bawah adat istiadat, tapi Tuhan di atas adat istiadat.
yang tidak boleh kita ikut, saudara, itu tadi yang boleh kita ikut. Yang tidak boleh kita ikut, saudara. Contoh, saudara, hari pertama kali Imlek itu kebiasaan orang-orang Chinese tidak boleh nyapu. Karena kalau rumah disapu, itu berarti membuang berkat. Saudara, ini salah. Hal-hal yang begini, tahyul yang begini, tahyul nenek moyang orang-orang tua, cerita-cerita tua, ini yang tidak boleh diikut, saudara. Sembayangan pai-pai kepada abu, ini juga yang tidak boleh diikut, saudara. Imlek, saudara, 4 hari, cap id, cap ji, cap sa, saudara. Itu selama 4 hari boleh membagikan ampau, nanti pada waktu hari ke-15, cap gomek, saudara. Saudara, hal-hal yang sifatnya bukan rohani itu kita tidak boleh ikut. Apalagi gara-gara Imlek, ibadah. Tidak ikut ibadah. Ibadahnya dibiarkan, dilalaikan. Saudara, ini yang salah, saudara. Jadi pagi hari ini, saudara, bukan Tuhan tidak suka adat istiadat. Di dalam adat istiadat itu ada Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan yang kita mau belajar. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kita buka bersama-sama di dalam Markus 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Markus 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya tunggu sampai semua bisa membuka. Markus 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 saya akan bacakan buat saudara semua. Dengan perikopnya Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ayat yang pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab, seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Ayat 8. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Saudara, pagi hari ini saya akan berikan judul firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya mengenai miracle in new season. Ada mukjizat, ada keajaiban di tahun yang baru. Keajaiban apa, saudara? Nanti kita mau belajar, saudara. Saudara, kita percaya, saudara, ketika kita dengar firman, kita tangkap dengan penuh percaya, saudara. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Ada keajaiban terjadi di tahun yang baru. Biarpun orang berbicara tahun ini sulit, tahun ini susah, tahun ini gelap. Tapi orang-orang yang mau dengar, mau melakukan firman Tuhan, mau tetap setia berharap hanya kepada Tuhan, akan ada mukjizat, saudara. Saudara, mukjizat apa? Saudara, di sini kita mau melihat, saudara, Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu, saudara, sudah mendekati hari raya Palem, saudara. Dan mereka, posisi mereka sudah dekat Yerusalem. Jadi Yesus dan murid-muridnya, saudara, tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ketiga, Tuhan Yesus pelayanan 3,5 tahun, saudara. Dan ini di tahun yang ketiga, saudara, ini Tuhan Yesus sudah pelayanannya, penyampaian khotbahnya, saudara, dia menggembalakan murid-murid dan banyak orang, sudah sampai tahun ketiga dan dikatakan telah dekat Yerusalem. Saudara, ketika saya membaca telah dekat Yerusalem ini, saudara, saya merenungkan, saya cuma ingat pada waktu Bapak Gembala, saudara, memimpin kebaktian di dalam upacara, saudara, penutupan peti atau pemberangkatan jenazah. Selalu yang dinyanyikan, oh Yerusalem, kota mulia. Yesus dan murid-muridnya secara fisik, pelayanannya sudah dekat Yerusalem. Secara fisik, dekat dengan Yerusalem. Tahukah saudara, kita semua, saudara dan saya,
Ini sudah tinggal di zaman, di masa yang terakhir. Sudah tidak ada masa lagi setelah kita. Ini zaman sudah dekat Yerusalem. Sudah dekat kedatangan Yesus yang kedua. Karena itu saudara, jangan kita main-main lagi. Saya mendengar sudah ada beberapa orang yang sudah mendapat karunia Nabi. Dia bilang, Tuhan akan menggoncang bumi satu kali lagi. Dia mimpi saudara, ditemui sama Tuhan. Diajak Tuhan ke surga, dikasih pesan. Aku akan sekali lagi shake the world. Aku akan mengguncang bumi sekali lagi. Siap-siap semua orang yang sudah tereleksi. Saudara, kita semua ini orang-orang pilihan. Berapa banyak orang kemarin yang mati di dalam pandemi, di dalam COVID, saudara. Tapi kita yang bertahan, kita ini adalah orang pilihan. Karena itu pesan yang pertama ini. Saudara, hidup kita ini sudah bukan lagi saudara berpikir, wah aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Saudara, kita sudah dekat Yerusalem. Pilihannya cuma dua. Kita masuk surga atau kita masuk neraka. Kita ikut di dalam pengangkatan atau kita tertinggal masa antikris, saudara. Yerusalem sendiri, saudara, artinya adalah Hierosoluma. Yang artinya, saudara, double peace. Kesukaan ganda, damai ganda. Saudara, orang yang percaya, sudah dekat Yerusalem, sudah dekat berkat ganda, sudah dekat musisat ganda, sudah dekat keajaiban ganda. Saudara, orang mungkin senang dengar ini, saudara. Tetapi tahukah saudara, orang kepingin double berkat, tetapi dia tidak mendobel pelayanannya. Tapi dia tidak mendobel pengorbanannya kepada Tuhan. Tapi dia tidak mendobel waktunya untuk diberikan kepada Tuhan. Bagaimana bisa dapat double, saudara? Bagaimana bisa mendapatkan, dia diberkati, aku percaya tahun ini, tahun berkat double. Tapi doanya, ibadahnya, pembacaan Alkitabnya tidak didobel, saudara. Ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita, saudara. Hanya karena Imlek, hanya karena mungkin undangan ulang tahun, undangan nikah, ibadah ditinggalkan, saudara. Bagaimana orang-orang yang seperti ini mendapatkan double porsi? Sementara dia tidak memberikan double kepada Tuhan. Yerusalem sendiri artinya double peace. Artinya kesudahan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Saudara, apa yang kita kerjakan itu semua akan berakhir. Pendidikan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, semua pasti berakhir. Tapi ada yang satu tidak berakhir, saudara. Pengiringan kita kepada Tuhan. Pelayanan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu akan terus terbawa, saudara. Saudara baca 1 Petrus 4 ayat 7, saudara ya. Itu di dalam perikop itu jelas bagaimana cara hidup orang Kristen. Orang Kristen itu harus punya kasih, harus mengasihi. Orang Kristen itu harus memberikan tumpangan tanpa bersungut-sungut. Orang Kristen itu juga harus melayani bukan dengan kekuatan sendiri tapi melayani dengan anugerah daripada Tuhan. Orang Kristen itu cara bicaranya harus seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara, itu semua ada di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Ketika orang-orang mau menerima double peace, dia harus menjalankan itu. Karena sudah di dalam Matius 24 ayat 22, waktunya itu tidak akan diperpanjang. Matius 24:22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Di firman Tuhan yang lain sudah dikatakan apa? Hampir-hampir orang benar tidak selamat. Kalau orang benar, orang setia, rajin ibadah, sudah tamsutnya sama Tuhan, hampir-hampir tidak selamat. Bagaimana orang yang suam-suam? Bagaimana orang yang hidupnya masih minggu rohani, Senin sampai Sabtu sudah rohana. Minggu kebaktian, mengucap syukur, angkat tangan sudah. Tetapi Senin sampai Sabtu perbuatannya kalah dengan orang dunia. Orang dunia sampai kalah sudah. Waktunya itu tidak dipersingkat lagi sudah. Tapi lihat dikatakan, tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu
akan dipersingkat. Saudara, bukan waktu ini akan Tuhan, selama Tuhan Yesus datang. Saudara, waktunya tidak lama. Kita generasi zaman akhir. Apa yang terjadi kita alami hari ini bukan kebetulan, saudara. Baik itu diberkati, baik itu tidak diberkati. Sekali lagi saudara, ada hukum tabur tuan. Apa yang kita alami hari ini itu oleh karena perbuatan kita masa lalu. Kalau hari ini kita diberkati, berarti kita ada perbuatan masa lalu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami tidak diberkati, mengalami susah, saudara, kita cek apa yang kita sudah lakukan dahulu. Saudara. Kalau tidak ada yang salah, ucap syukur, saudara akan mendapatkan double atau triple seperti Ayub. Tetapi saudara, rata-rata apa yang kita terima hari ini karena perbuatan kita di masa lalu. Yesus dan murid-muridnya sudah dekat dengan Yerusalem. Saudara, nanti bumi dan langit ini saudara semuanya akan berlalu. Akan ada bumi baru, akan ada langit baru. Dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 2 saudara dikatakan, aku melihat langit dan bumi yang baru, sebab langit dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru. Tujuan kita Yerusalem baru. Tujuan kita bukan kita memenangkan tender, kita membesarkan pekerjaan kita. Kita kaya, kita punya uang, kita punya pasangan, kita punya rumah. Saudara, itu tujuan semua duniawi yang semua tidak akan dibawa, saudara. Tujuan kita Yerusalem baru. Yesus dan murid-muridnya dekat dengan Yerusalem. Di mana posisi mereka? Posisi mereka di Betfage dan Betania, di Bukit Zaitun. Berarti kan perjalanannya Yesus dan murid-muridnya sudah sampai di atas bukit. Kalau di bukit perjalanannya naik atau turun? Perjalanannya pasti naik, saudara. Kehidupan anak Tuhan itu tidak boleh merosot, saudara. Kehidupan anak Tuhan itu rohaninya harus naik. Firman Tuhan, saudara, dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Kalau memang benar dia anak Tuhan. Kalau memang benar dia umat pilihan Tuhan. Saudara, janji Ulangan 28:13 ini akan tergenapi. Naik terus dan tidak turun. Saudara, kebanyakan orang berpikir, wah naik terus, duitku tambah akeh, mobilku tambah banyak, rumahku tambah banyak. Bukan itu, saudara. Apa yang tidak boleh turun? Kerohanian kita. Batinia manusia, batinia kita tidak boleh merosot, saudara. Saudara, ada yang boleh merosot. Apa, saudara? Manusia jasmani kita. Saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, saudara ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Saudara, dulu kalau Bapak Toga Sirait masih muda, jangan macam-macam, saudara. Jangankan naik mobil saya Innova, saudara, naik bukit yang tinggi, naik gunung, pasti dia kuat, saudara. Tapi karena sekarang tambah lama manusia jasmaninya semakin berumur, saudara, kadang jalan naik kursi, naik mobil, turun mobil, saudara, dengan susah payah. Manusia jasmani boleh merosot, tapi manusia rohani tidak boleh merosot, saudara. Orang yang manusia rohaninya merosot, cirinya cuma satu. Dikatakan di awal tadi, sebab kami tidak tawar hati. Orang yang suka tawar hatinya, sudah takut, suka khawatir, suka bimbang. Ini ciri manusia rohaninya mulai merosot. Posisi Tuhan Yesus ada di Bukit Zaitun, ada di atas, naik, saudara. Hidup kita orang Kristen harus tambah lama itu tambah naik. Bukan tambah lama tambah turun. Bukan tambah lama kebaktiannya dikurangi. Bukan tambah lama perpuluhannya dikurangi, bukan tambah lama pelayanannya dikurangi, bukan tambah lama saudara penghormatannya, entah itu kepada orang tua, entah itu kepada gembala, entah itu kepada orang-orang yang lebih tua, dikurangi saudara. Merasa diri hebat, merasa diri mampu. Saudara, ini orang-orang yang merosot, saudara. Tapi Tuhan Yesus, saudara, dikatakan di sini, dia di Bukit Zaitun. Dan dia posisinya ada di atas bukit. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya dekat Yerusalem, mereka lagi mengalami masalah. Mereka lagi mengalami suatu kebutuhan yang mana mereka belum lihat, mereka belum pegang,
Tapi aneh saudara, Tuhan Yesus lagi membutuhkan sesuatu. Tapi kebutuhan Tuhan Yesus pada saat itu, pada saat ayat pertama, Tuhan Yesus dan murid-murid belum lihat. Tuhan Yesus dan murid-murid belum dengar. Tuhan Yesus dan murid-murid belum memegangnya, belum ada. Tapi mereka sedang membutuhkan. Kebutuhan apa saudara? Kita akan lanjut lagi. Dikatakan ketika Tuhan Yesus sudah dekat Yerusalem, di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh, perhatikan, menyuruh 2 orang muridnya. Slide selanjutnya, di dalam ayat yang kedua, Tuhan Yesus suruh apa kepada 2 orang muridnya ini? Dia menyuruh saudara, dia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di depanmu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera, perhatikan garis bawahi, akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawa kemari. Saudara, ada sesuatu yang dibutuhkan Yesus. Apa? Keledai. Tapi pada saat itu Yesus dan murid-muridnya belum lihat. Ada suatu kebutuhan yang lagi urgent, lagi perlu Tuhan Yesus butuhkan. Mereka butuhkan, saudara. Tapi Tuhan Yesus dan murid-murid belum perlu. Maksudnya belum melihat, belum memegang, tidak ada, saudara. Tapi lihat apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Dia nyuruh 2 orang muridnya. Kamu pergi ke kampung. Kamu masuk ke situ. Dan ada perkataan yang terngiang terus, saudara. Kamu akan segera menemukan. Saudara, saya renung-renungan. Kamu akan segera menemukan. Kamu akan segera menemukan. Saudara, saya ulang-ulangi, saya katakan Tuhan ini maksudnya apa? Akan segera menemukan. Saudara, menemukan sendiri artinya adalah heurisku, artinya future, artinya masa depan. Saudara, mungkin ada hal-hal yang belum kita temukan. Mungkin ada hal-hal yang belum kita bisa pegang. Ada hal-hal yang belum kita bisa lihat, tapi kita lagi butuh. Tapi kita lagi perlu. Tapi kita lagi berdoa, kita lagi berharap. Siapapun yang dengar firman Tuhan. Dan percaya sudah, akan segera menemukan. Entah itu pasangan hidup, entah itu pekerjaan, entah itu rumah, entah itu keuangan, entah itu kesembuhan. Akan segera menemukan. Saudara, ada janji yang diberikan garansi sama Tuhan. Tidak main-main, saudara. Akan segera menemukan. Yesus bisa melihat jauh sebelum murid-murid lihat. Yesus dan murid-murid secara mata jasmani tidak melihat keledai. Yang mereka butuhkan keledai. Saat itu keledai tidak ada. Tapi Yesus, dia bisa melihat jauh ke depan. Dia tahu lebih dulu. Murid-murid tidak bisa melihat. Tuhan bilang, kita lagi butuh keledai. Tapi tidak ada. Kamu jalan ke kampung. Kamu masuk di kampung itu. Kamu akan segera. Tuhan Yesus tahu dari mana? Zaman dulu tidak ada handphone. Zaman dulu tidak ada GPS, saudara. Oh, di sini letaknya keledai. Tidak ada, saudara. Siapa yang kasih tahu Tuhan? Tuhan Yesus tahu lebih dulu. Di dalam Yesaya 46 ayat 10, saudara. Siapa Tuhan kita itu? Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Dia tahu bagaimana masa depan kita. Nak, masa depanmu ini dengan ini. Nak, masa depanmu itu bekerja ini. Aku tahu lebih dulu. Tapi kadang-kala manusia, Tuhan aku tidak suka ini. Aku kepingin ini. Saudara lihat, 2 orang murid Yesus. Saudara. Tidak ada perbantahan loh saudara. Mereka bukan orang bodoh. Apakah keledai itu kandangnya ada di kampung? Mereka pasti tahu. Tuhan, kamu kan butuh keledai. Nanti kita belajar kenapa kok Tuhan tidak butuh kuda. Saudara, Tuhan butuh keledai. Kenapa kok kita disuruh masuk ke kampung? Keledai tidak ada di kampung Tuhan. Keledai itu ada di kandang keledai, ada di peternakan keledai. Kenapa kok kami disuruh masuk ke kampung? Tidak ada perbantahan saudara. Nah nanti kalau di kampung tidak ada, ya apa Tuhan? Aku kan balik lagi. Tidak ada perbantahan saudara. Karena mereka tahu
Yesus ini tahu lebih dulu, tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Kadang-kala yang terbaik buat Yesus bukan terbaik buat kita. Kadang kita mau ikut cara kita, mau ikut kesenangan kita. Ya sudah, Tuhan itu penuh sabar, saudara. Kamu enggak mau plan A yang terbaik, maumu plan B, ya sudah. Itu maumu, jalani maumu. Rancangan Tuhan, saudara, tidak bisa maksimal. Dikatakan saudara, Tuhan Yesus itu bisa tahu zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Saudara, kadang-kadang saudara, kita semua saudara kadang menyesal. Waduh, 1 tahun yang lalu saya salah berkata-kata sehingga terjadi ini semua. Sehingga saya tidak bisa menerima ini. Waduh, 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu, saya salah ngomong, saya salah bertindak, saya salah berpikir, saya salah ambil keputusan sehingga hal ini tidak terlaksana. Saudara tenang, Tuhan Yesus itu Allah yang juga bisa mewujudkan apa yang belum terlaksana di zaman purbakala. Kalau enggak, kenapa kok harus tertulis di dalam Yesaya 46? Contohnya siapa? Musa. Musa itu kepingin sekali masuk ke Kanaan, saudara. Tapi karena dia salah ngomong, salah bertindak, Musa, kamu tidak boleh masuk Kanaan. Sampai ditawar sama Tuhan, sama Musa, tetap tidak boleh. Sampai hari matinya, Musa tidak masuk Kanaan. Tetapi saudara, keinginan Musa ini, keinginan zaman lalunya Musa ini, diwujudkan sama Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa dengan murid-muridnya, datanglah Musa dan Elia. Tahukah saudara, tempat di mana Tuhan Yesus berdoa, itu adalah Kanaan. Tempat yang Musa kepingin injak. Keinginan Musa yang lalu yang belum terlaksana. Pada saat itu terlaksana. Karena Yesus tahu dari yang dulu dan dari yang lama. Dan bukan hanya itu, sudah dikatakan, keputusanku akan sampai, kehendakku akan terlaksana. Selama kita pegang keputusan Tuhan, selama kita pegang janji-janji Tuhan, selama kita ada di ladang dan pekerjaan Tuhan, saudara, semuanya pasti akan berjalan. Tidak akan ada yang mampet, tidak akan ada yang sulit, tidak akan ada yang freeze, tidak akan ada yang stagnan, saudara. Karena kita sedang ada di jalan Tuhan. Firman-Nya mengatakan, keputusanku harus sampai, kehendakku harus terlaksana. Nah, kalau kita ini melakukan keputusan dan kehendak Tuhan, tidak ada yang berani sudah ngelawan kita. Seperti Bapak Gembala ketemu Bapak Jokowi, ketika dia melakukan proyeknya orang nomor 1, siapa yang berani menghalangi? Dia cuma tinggal lapor, Pak Jokowi, kamu kan suruh saya si A. Kamu kan suruh saya melakukan A, tapi si B menghalangi, ada si C. Kenapa? Tenang, tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit dia telepon menterinya atau dia telepon kapolrinya, sudah selesai semua masalah. Sama ketika hidup kita ada di jalan Tuhan, ada di ladang Tuhan, sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Firman Tuhannya, keputusanku, kehendakku harus terlaksana. Saudara, dan bukan hanya itu, saudara. Jaminan Tuhan tadi dikatakan akan segera menemukan. Ada jaminan Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita semua, saudara dan saya, sebuah jaminan yang luar biasa. Saudara pegang hari ini, saudara bawa pulang. Yesaya 46 ayat keempat. Yesaya 46 ayat 4. Ini jaminan dan garansi Tuhan kepada anak-anaknya, orang-orang yang berharap kepadanya, orang-orang yang sedang bekerja di ladangnya. Yesaya 46 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, garansi yang pertama, aku menggendong kamu. Saudara, namanya menggendong. Beban si yang digendong, itu ada di dalam yang menggendong. Contoh kalau saya sudah gendong anak saya. Saudara, anak saya tidak perlu pusing. Tidak perlu susah-susah pakai kakinya. Tidak perlu susah-susah pakai tenaganya. Karena saya yang gendong. Dia tidak perlu susah-susah berjalan dari kamar ke tempat makan. Turun tangga tidak perlu. Karena saya lagi gendong. Janji Tuhan. Tahun yang baru ini sudah. Kalau orang-orang sedang bekerja di ladang Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan.
dia akan gendong. Saudara, saudara kalau naik pesawat, tidak perlu susah-susah harus pakai sayap terbang saudara. Dia janjinya, aku menggendong kamu. Saudara pegang ini. Selama tahun 2023, kalau hidup kita ada di jalan Tuhan, dia akan gendong kita. Masalah kita, pergumulan kita, beban berat kita, jalan buntu kita, tembok Yeriko kita, saudara. Semuanya Tuhan akan selesaikan. Dikatakan dia akan gendong kita. Bukan itu saja jaminan dia, saudara. Dikatakan apa, saudara? Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Menanggung kamu. Saudara, namanya menanggung. Itu menyelesaikan, itu membayari. Saudara, satu ketika Bapak Gembala itu sedang makan, saudara. Makan di rumah makan ikan. Ada sedikit intermezzo, saudara. Bapak Gembala, gereja kita sudah beraliansi, sudah berjoint venture dengan pengusaha ikan nila, saudara. Jadi kalau kita ke sana tinggal sebut Jemaat Surya Kebenaran Bapak Gembala, makan tidak perlu bayar, saudara. Jadi ingat, saudara, rumah makan agung. Ya kan? Jadi kalau makan, bilang saja Jemaat Pak Herman. Tidak perlu bayar, saudara. Jadi ini kan enak, saudara. Imlek, saudara ya. Nanti sore tidak ada ibadah, boleh jalan ke sana. Beli ikan. Saudara, aku menanggung kamu. Sudah makan, sudah dimasakin ikannya, diambil ikannya. Tidak perlu bayar. Itu namanya menanggung. Itu namanya menanggung, saudara. Dibayari sama Tuhan, diselesaikan sama Tuhan. Dibukakan jalan sama Tuhan. Tadinya sudah digendong. Yang kedua sudah ditanggung. Yang ketiga apa, saudara? Aku mau memikul kamu. Dan menyelamatkan kamu. Yang keempat. Saya cepat saja. Ini garansi yang Tuhan berikan. Dia akan gendong kita. Dia akan pikul kita. Dia akan selamatkan kita. Dia akan tanggung hidup kita. Keluarga kita, istri, anak kita. Dia akan selesaikan semuanya. Itu, saudara, itu garansi daripada Tuhan. Itu maksudnya garansi akan segera menemukan. Saudara, menemukan apa? Keledai muda tertambat. Saudara, saya renung-renungkan, saudara. Murid-murid ini kalau dia ini tukang bantah, saudara. Tuhan Yesus ini apa sih? Kamu kan butuh keledai. Wis dimo lah, nggak usah banyak omong, Tuhan. Aku ngerti di mana peternakan keledai. Aku tahu, aku di mantan nelayan, aku pasti kenal dengan orang-orang yang berhubungan dengan hewan-hewan. Tapi enggak loh, saudara. Murid-murid ini tetap melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Disuruh masuk kampung, disuruh nyari keledai. Tapi tidak disuruh nyari, saudara. Masuk kampung akan segera. Jadi mereka tidak perlu nyari. Akan segera menemukan keledai muda tertambat. Ini yang saya renungkan. Keledai muda ini sedang tertambat, sedang terikat, sedang terbelenggu. Apa yang menjadi kebutuhan Tuhan? Murid-murid bisa lihat ketika mereka masuk kampung. Tapi keledai mudanya ini sedang terikat, tertambat, terbelenggu. Saudara, hari-hari ini mungkin secara fisik kita tidak terbelenggu. Kita tidak terikat. Tapi berapa banyak iblis berusaha mengikat pikiran kita, hati kita. Alah, aksi peduli lagi. Hatinya diikat dengan pelit. Nggak perlulah aksi peduli setiap minggu terus. Setiap minggu terus. Ibadah pagi, sore cukuplah sekali. Saudara, itu hidup orang-orang yang sedang terbelenggu. Dan dikatakan Tuhan, lepaskan. Saudara, apa maksudnya keledai ini? Saudara, ini punya makna yang luas. Ketika saya renungkan, saudara, keledai itu binatang bodoh. Tapi lebih daripada itu, di dalam perjanjian lama yang ikut Bible Study, saudara, julukan keledai liar itu ada pada siapa, saudara? Ismail. Saudara, saya merenungkan disuruh nyari keledai. Keledai pada perjanjian lama itu adalah bangsa Ismail. Kejadian 16. Hai Ismail, engkau keledai liar. Apakah keledai yang ditemui murid-murid bukan keledai liar? Keledai yang sedang tertambat, yang belum pernah ditunggangi. Berarti kan belum pernah diolah, belum pernah diajari gimana caranya. Harus kamu itu mengangkut, menggendong manusia di atasmu. Ini keledai liar.
Keledai-keledai yang lagi terikat, bangsa-bangsa Ismail yang lagi terikat sama Tuhan, disuruh lepaskan. Saudara, kita memberikan makan bukan hanya kepada bangsa, bukan hanya kepada orang-orang yang seagama dengan kita. Tadi saya lihat ada keturunan-keturunan Kedar, ada bangsa-bangsa Ismail yang nantinya tugas murid Tuhan Yesus pergi masuk kampung, lepaskan keledai itu. Saudara, itu ketika saya renungkan, waduh, luar biasa sekali sudah. Apakah mereka, saudara, ketika dulu saya Bapak Gembala jalan bersama-sama, Om lihat dan Om, siang-siang panas-panas, mereka ini ibadah bawa koran, mandi pakai sarung, pakai peci. Di gereja kita sudah ada AC, kadang pun tidak mau datang. Tapi mereka siang-siang duduk di pinggir jalan berdoa. Apakah semua sia-sia? Mereka semua seperti keledai liar yang lagi tertambat. Siapa yang melepaskan? 2 orang murid Yesus. Saudara baca di dalam Kejadian 16, 11 sampai 12. Hai Ismail, engkau keledai liar. Keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Berarti apa saudara? Ini keledai yang masih baru. Tuhan kalau memberikan berkat saudara, bukan berkat lama. Tuhan kalau memberikan berkat, dia beri yang baru. Dia beri yang terbaik. Di dalam Mazmur 81 ayat 17. Bisa lihat di depan, Mazmur 81 ayat 17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Yang dikenyangkan, yang diberi makan yang terbaik, yang terbaru siapa? Hanya umatku. Apa pengertian umat? Umat itu orang-orang yang menganut, orang-orang yang memeluk, orang-orang yang mengikut. Jadi orang-orang yang mau selalu mengikut Tuhan, orang-orang yang selalu menganut ajaran Tuhan, melakukan ajaran Tuhan, mendengar ajaran Tuhan, setia menganut, memeluk, mengikut Yesus. Janjinya saudara, dia akan mendapat yang terbaik, yang terbaru, dan akan dikenyangkan. Karena Tuhan akan memberi yang terbaik. Mazmur 81 ayat 17. Dikatakan, keledai yang belum ditunggangi, bawa kemari. Saudara, kita belajar sebentar, slide selanjutnya. Kenapa kok Tuhan harus pakai keledai? Binatang yang bodoh. Apa gagahnya saudara? Slide selanjutnya. Apa gagahnya naik keledai saudara? Apa gagahnya saudara? Binatangnya kecil saudara. Tidak ada gagah-gagahnya naik keledai. Keledai itu binatang yang bodoh. Kenapa kok Tuhan harus pakai keledai? Tuhan bisa ciptakan keledai, Tuhan bisa ciptakan kuda, dia bisa naik gajah saudara. Tapi kenapa kok dia harus naik keledai? Binatang yang bodoh. Satu, saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Apa yang terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, Tuhan saja mau pakai keledai yang bodoh. Apalagi saudara dan saya manusia, segambar dengan dia. Dia mau loh pakai kita. Dia tidak melihat siapa kita, seberapa pintar kita, seberapa kaya kita. Jenis kelamin apa, backgroundmu bagaimana, kepintaran bagaimana. Dia tidak melihat saudara. Dia hanya melihat siapa yang mau dipakai. Tetapi di dalam 1 Korintus tadi saudara, kenapa yang bodoh ini dipakai Allah? Untuk memalukan yang berhikmat, untuk memalukan orang yang kuat. Pertanyaan saya berikutnya, apakah salah anak Tuhan jadi orang kuat? Apakah salah anak Tuhan jadi orang berhikmat? Jangan salah mengambil pengertian firman saudara. Oh berarti kalau anak Tuhan harus bodoh. Anak Tuhan tidak boleh sekolah. Oh habis ini dekat Yerusalem sudah tidak usah sekolah, tidak usah kawin, tidak usah kerja. Di rumah saja puasa. Saudara itu pengertian yang salah. Saudara apa maksudnya? Apakah kita anak Tuhan tidak boleh jadi kuat? Boleh. Apakah anak Tuhan tidak boleh kaya? Boleh. Apakah anak Tuhan tidak boleh berhikmat? Boleh saudara. Tapi yang tidak boleh
ketika kita kuat, ketika kita kaya, ketika kita berhikmat, kita memegahkan diri. Justru caranya Tuhan, mentang-mentang kita kaya, berhikmat, punya pengalaman, pekerjaan pegang besar, saudara, dia pakai anak yang kecil untuk memalukan orang tersebut. Anak yang bodoh, tidak ngerti apa-apa, tidak berhikmat, tidak kaya. Jangan kita suka memegahkan diri, saudara. Dan di sini kenapa itu alasannya kenapa kok Tuhan memakai keledai. Saudara, Tuhan itu kepingin melibatkan manusia, saudara. Apakah Tuhan Yesus tidak sanggup ciptakan keledai pada saat dia membutuhkan? Sanggup. Apakah Tuhan Yesus tidak sanggup pada saat dia memikul salib? Dia pikul salibnya sampai ke Golgota. Atau kalau dia tidak sanggup, dia tinggal suruh malaikatnya turun. Pikulan salibku. Tapi kenapa kok harus Simon Kirene? Saudara, dia memberikan kesempatan. Dia mau mengajak saudara dan saya ikut bekerja di dalam pekerjaannya. Dia memberikan kesempatan untuk manusia ini bisa terlibat. Saudara, dia tidak butuh manusia. Tapi dia mau melibatkan manusia. Kamu mau enggak? Tak pakai. Kamu mau enggak? Tak suruh ngelayani ini. Kamu mau enggak? Bekerja ini. Kelihatannya rugi, kelihatannya bodoh. Tapi kamu mau enggak? Ini untuk pekerjaanku, untuk kemuliaan namaku. Apa gagahnya ngangkat salibnya Tuhan Yesus? Simon Kirene orang kaya, saudara. Tapi dia ingin melibatkan Simon Kirene. Karena Simon Kirene akan ada. Saudara, kalau baca sejarahnya, istri dan anak-anak Simon Kirene itu dipakai jadi orang-orang atas. Kita akan cepat lagi, saudara. Dikatakan ayat yang ketiga. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Jadi pada saat Yesus butuh keledai, suruh dua orang muridnya masuk ke kampung, ambilin keledai itu, kamu ketemu dan kalau ada orang tanya, bilang, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Lagi-lagi janji Tuhan. Lagi-lagi garansinya Tuhan. Ia akan segera mengembalikannya. Saudara, mungkin tahun-tahun yang lalu kita tahun-tahun yang susah. Tahun-tahun yang sulit. Pekerjaan sepi. Hidup kita susah, hidup kita sulit. Rumah tangga kita susah, sulit. Pekerjaan, keuangan, ekonomi, keluarga kita. Semua serba sulit. Siapa yang dengar firman Tuhan ini? Ia akan segera mengembalikannya. Akan ada pembalikan daripada Tuhan. Akan ada pengembalian daripada Tuhan. Dia akan buat, saudara, seolah-olah dunia itu diputar hanya untuk orang itu. Hanya itu orang yang berserah kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Saudara, sepertinya seolah-olah ini keledainya orang loh, saudara. Iya kan? Kenapa kok Tuhan bilang, ambilin, kalau ada orang tanya, tenang nanti tak balik no. Iya kan? Seolah-olah keledai punyanya orang lain, miliknya orang lain, haknya orang lain. Diambil hanya untuk mengutamakan kepentingan Yesus. Sekali lagi, keledainya milik orang lain, punya orang lain, tidak ikut beli, tidak ikut membesarkan, tidak ikut kasih makan. Tapi ketika Tuhan Yesus butuh, ambil. Dolek itu kan mencuri. Saudara, kita baca di dalam Keluaran 12 ayat 36. Itu kan menjara. Keluaran 12 ayat 36. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi. Yang dirampas, yang diambil emasnya, peraknya, hartanya, punyanya orang Mesir. Mereka susah-susah mungkin menabung, susah-susah beli, susah-susah simpan. Tapi ketika ada anak Tuhan mau berjalan, ini orang Israel lagi mau berjalan masuk padang gurun. Mau berjalan masuk ke tanah Kanaan, mau berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika orang mau berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, ketika dia berhadapan dengan siapapun, saudara, Tuhan bisa jamah hatinya. Apa yang kamu punya, kasih ke dia. Kenapa janda itu sudah penghabisan, saudara. Di titik nadir, dia makan anaknya dan dia mati. Tapi dikasih ke hamba Tuhan, ke nabi Tuhan.
yang sedang berjalan sesuai melakukan kehendak Tuhan. Tuhan yang suruh kamu pergi ke sana, ke tempat janda di Sarfat. Saudara, kalau kita ada di jalan Tuhan, kita ini diutamakan sama Tuhan. Dunia pun bisa diputar, saudara, hanya untuk kita. Seolah-olah itu punya orang lain, barangi orang lain. Loh, lagi itu tidak alkitabiah. Saudara, ada buktinya. Keluaran tadi, saudara. Hartanya orang Mesir. Sepertinya dirampasi, diambil, dipakai oleh orang Israel. Dan mereka bukan merasa dirampas, bukan merasa tercuri. Dikasih dengan sukarela. Ketika kita ada di ladang Tuhan. Ketika hidup kita sedang menjalani sesuai dengan maksudnya Tuhan. Saudara, Mazmur 23 ayat ke-5 dikatakan apa, saudara? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta aku, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku, garis bawahi. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Tapi anehnya di hadapan lawanku. Lawannya masih ada, kesusahannya masih ada, masalahnya masih ada, kekurangannya masih ada, pandeminya masih jalan, inflasinya, resesinya masih ada semua di depan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, dia beri makan. Engkau memberi makan di hadapan lawan. Berarti kan masalahnya masih ada. Badainya masih ada. Orang-orang yang hidup di dalam badai, di dalam tahun resesi, ketika dia mengandalkan Tuhan. Boleh badai, boleh resesi, boleh susah, boleh masalah, boleh pandemi. Tapi tetap akan diberikan makanan. Tapi tetap akan dipenuhi, dicukupkan oleh Tuhan. Saudara lihat, engkau memberikan makan hidangan di hadapan lawanku. Sepertinya keledai punya, tidak ditulis punya siapa. Tidak tertulis tertambat di rumah siapa. Tiba-tiba seperti diambil saja. Ketika itu menjadi kebutuhan Tuhan. Orang-orang di sekitarnya. Kalaupun itu harus melawan gaya gravitasi pun. Ini mauku. Saudara, gaya gravitasi. Air itu mana bisa terbelah jadi dua, saudara. Tapi ketika itu maunya Tuhan. Gaya gravitasi pun, hukum alam pun tidak bisa menentang, saudara. Apalagi cuma sekedar hewan punyanya orang. Ambil. Nanti dia akan segera mengembalikan. Apa yang hilang yang lalu. Tuhan akan kembalikan, saudara. Saudara, saya ingat di dalam Mazmur 90 ayat 15. Tuhan akan buat seimbang masa-masa kesukaran kita. Seimbang dengan berkat-berkat kita. 15 atau 17, saudara. Saudara tidak usah khawatir. Dia akan segera mengembalikan. Selanjutnya, saudara, Markus 11 ayat 4-6, saya cepat saja. Kemudian, saudara, setelah Tuhan Yesus ngomong sama dua orang muridnya, apakah muridnya membantah? Apa yang dilakukan dua orang muridnya? Ayat 4-6, mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai. Mudah tertambat di depan pintu luar di pinggir jalan, lalu melepaskan, dan beberapa orang di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai ini? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Saudara, yang melihat mukjizat, yang mendengar janji Tuhan dan melihat kenyataannya, yang dikatakan Tuhan, janji Tuhannya jadi nyata, cuma dua. Karena yang melakukan, yang berjalan cuma dua. Yang 10 kemana? 10 enggak melihat peristiwa ini. 10 enggak melihat Tuhan janji, dijalankan, apa yang dijanjikan, apa yang dikatakan, nyata. Saudara kan sama seperti kita. Saudara enggak melihat, saudara baru dengar firman. Saudara baru dengar janji Tuhan, jaminan, garansi Tuhan. Kalau kita sama seperti murid, kita segera menjalankan. Kita segera melakukan yang awalnya mulai dari pikiran kita, hati kita. Saudara, dia akan segera menemukan. Keledai itu ditemukan 2 orang murid saja. Karena hanya mereka yang mau dengar dan mau melakukan, saudara. Dan hanya mereka yang tidak bersungut-sungut. Yakobus 5 ayat 9, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Orang yang suka bersungut, orang yang suka nesu, suka hatinya dongkol, saudara. Itu sudah ada hakim berdiri di depan pintu, saudara. Kalau kita mau dengar suara, janji, firman Tuhan dengan baik-baik, Ulangan 28 ayat 1, saudara. Dikatakan apa?
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, Tuhan akan mengangkat engkau. Ulangan 6 ayat ketiga. Tuhan akan membuat baik keadaanmu dan akan membuat engkau menjadi banyak. Karena dia Allah yang memberikan garansi. Saudara, dia Allah yang tahu lebih dulu. Saudara, waktu saya pergi ke Rembang, saudara, saya tidak tahu posisi jalan macet, saudara. GPS saya tidak menulis itu merah, saudara. Semuanya biru. Saya jalan saja tenang, saudara. Tapi tiba-tiba sampai Juwana mau masuk ke Rembang. Saudara, saya sudah tunggu truk itu. Sudahlah belajar sabar. Kok ada istri pendamping saya, saudara. Kok sabar tungguin di sini aja. Saudara, saya sudah tunggu 20 sampai 30 menit. Ada di jalur di belakang truk trailer. Tapi kok di sebelah kiri, di pematang sampah, saudara, yang bukan jalan aspal. Kok enak orang-orang ini jalan war. Saya enggak betah. 30 menit saya sudah tunggu, saya masuk ke kiri. Jalan baru 5 menit, berhenti. Dek. Sudah jalan di pinggir sawah, saudara. Sebelahnya sungai, berhenti pula. Saya tunggu sampai 30 menit kemudian. Hampir 1 jam. Waduh, iki kapan sampai itu dalam hati saja. Tapi saya lihat jalur kanan, jalur ala balik. Kok sepi? Tuhan ini apa Tuhan? Boleh enggak aku ke sana? Kalau kamu berani, belok kanan. Oh berani Tuhan. Kalau memang dari kamu, izinkan di sebelah saya ini truk, depannya trailer. Tiba-tiba trailer ya, saya bilang berani, trailer yang maju saudara. Dan maju truk yang di belakangnya ini tidak maju. Saya biarkan saja. Seolah-olah saya ini diberikan jalan untuk ke kanan. Tuhan memang jalan, kamu berani jalan. Saya langsung belok kan, bang, kosong saudara. Saya jalan saudara, buanter saudara. Sambil Tuhan tolong. Sambil bahasa roh. Di pinggir kiri saya, truk-truk teler itu saking macetnya. Dia buka baju, dia keluar, dia duduk di jalan raya, minum kopi. Mati kon. Saudara, tetapi saya tahu, Tuhan saya tahu lebih dulu di depan. Saya jalan tuh hampir 30 menit, buanter saudara. Mobil itu di kiri itu macet total. Saudara. Tiba-tiba hati saya bilang, pinggir kanan. Saya pinggir, setelah selesai minggir, mobil dari arah balik itu masuk datang. Habis selesai, masuk lagi, sampai. Saudara, Tuhan kita tuh menyediakan yang terbaik. Dia tahu lebih dulu. Bagian terakhir saudara, ayat 7 sampai ke 8. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya, banyak orang yang mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting. Saudara, kenapa yang keledai itu dibawa kepada Yesus? Kenapa yang bodoh itu yang dibawa kepada Yesus? Saudara, ini jadi perenungan saya. Yang bodoh, yang kurang, yang lemah, yang tidak bisa, bawa kepada Yesus. Keledai ini bukan siapa-siapa tadinya. Keledai ini cuma hewan ditaruh di pinggir, tertambat, terikat. Tetapi ketika keledai itu mau dilepaskan dan mau dibawa kepada Yesus. Saudara lihat, dia mau ditunggangi oleh Yesus. Aneh loh saudara. Saya belajar untuk menjinakkan keledai butuh waktu 6 bulan. Tapi keledai itu tidak pernah ditunggangi orang. Harusnya sekali ditunggangi orang. Dia lompat-lompat, Tuhan Yesus jatuh tersungkur. Tetapi keledai itu ketika ditunggangi Yesus, dia tidak berontak. Karena dia tahu siapa penciptanya. Kadang-kadang mohon maaf saudara ya, manusia kalah dengan keledai. Keledai saja tahu yang nunggangi dia, yang ngatur dia. Penciptaku. Berapa banyak manusia lupa siapa penciptanya. Sehingga penciptanya, Tuhannya dinomor 2-kan, disepelekan, diremehkan. Wah ibadah tidak perlu, yang penting ini loh Imlek yang penting. Tidak perlu ibadah-ibadah. Ini loh yang penting, ini saya harus jalan-jalan, ini yang penting. Berapa banyak orang kalah dengan keledai. Keledai saja mengerti siapa Tuhannya. Keledai saja mengerti saudara. Binatang yang bodoh dibawa kepada Tuhan. Sama Tuhan dinaiki dan dielu-elukan, diangkat. Diangkat sama Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Apa yang bodoh, apa yang tidak bisa, bawa kepada Tuhan.
Saudara, di slide saya yang terakhir, nomor 4, itu ada tulisan SAR dan SKA. SAR dan SKA, ini adalah 2 klien saya yang sedang menghadapi masalah yang begitu besar. SAR, klien saya yang satu. Saudara, dia distributor, kontraktor besar. Tiba-tiba dia dapat sesuatu masalah dan nilai masalahnya 2,3 miliar. Dan masalah itu dikerjakan oleh pegawainya yang dulu. Tiba-tiba bosnya datang, Pak Alek tolong bantuan. Saudara, saya lihat masalahnya begitu pelik. Tuhan, aku enggak bisa. Tuhan, aku enggak ngerti. Ini gimana caranya, aturannya bagaimana, harus jalan bagaimana, harus ngomong apa. Saudara, saya bawa kepada Tuhan apa yang saya enggak bisa. Tiba-tiba 1 bulan pertama saya ditemukan orang. Bulan pertama susah. Bulan kedua agak longgar orangnya. Bulan ketiga saya ajak ngomong mulai bisa. Tapi nilainya 2 miliar turun 1 miliar. Yang 1 miliar mulai turun 900 juta. 900 juta mulai turun 500 juta. Dan hari ini deal. Yang 2 miliar itu di angka 150 juta. Dan sekarang saya lagi coba, Tuhan, aku wis menang dari 2 miliar bayar 150. Fee-nya berapa persen Tuhan yang aku harus tagih ke dia? Apakah 5% dari 2 miliar? Apakah 1%? Apa 2%? Saya masih nantang di sini. Tuhan, berapa? Satu masalah saya tidak bisa saya bawa gol. Klien saya yang kedua SKA. Dia harus ngurus izin. Saudara, ini saya sudah mampet hampir 1 tahun. Tuhan, aku gak ngerti izin ini opo Tuhan. Ketemu orang ini dibohongi. Ketemu orang ini gagal. Berapa kali saya mengalami kegagalan. Tapi apa yang gagal, apa yang tidak bisa, saya bawa kepada Tuhan. Saudara, Desember kemarin Tuhan jawab. Izinnya semua selesai. Semua selesai. Karena saya percaya. Tuhan saya pembuat mukjizat. Kalau dulu tahun kemarin dia buat mukjizat buat saya. Tahun ini saya juga percaya dia juga akan dobelkan mukjizatnya. Judulnya Miracle in the New Season. Barang siapa mendengar, saya percaya. Tuhan kita, Tuhan pembuat mukjizat. Tuhan kita, dia memberikan hari esok lebih baik. Percayalah hari ini dia akan segera mengembalikan, saudara akan segera menemukan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Supaya bisa jadi berkat, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Oke.